Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arsel Nahda Aftanur Rizal dengan NIM 301240039 akan mempresentasikan bersama teman saya Faizatun Ismanur Fadila akan mempresentasikan materi kami yang bertemakan teori struktural fungsional. Teori sosiologi memberikan lensa penting untuk menganalisis dan memahami kompleksitas masyarakat dan interaksi sosial. Kemudian teori struktural fungsional adalah salah satu pendekatan dominan yang melihat masyarakat sebagai suatu sistem yang kompleks, di mana setiap elemennya memiliki peranan krusial untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas. Kemudian setelah itu, konteks dari lahirnya teori struktural fungsional adalah lahir sebagai reaksi langsung terhadap teori evolusioner yang lebih bersifat historis dan diakronis. Jika teori evolusioner bertujuan untuk membangun tingkat-tingkat perkembangan yang sama dari budaya manusia, maka fungsionalisme struktural berfokus pada pembangunan sistem sosial atau struktural sosial pada suatu kurun masa tertentu. Kemudian teori struktural fungsional muncul saat Barat mengalami transformasi besar yang dipicu oleh revolusi industri abad ke-19. Perubahan ini termasuk urbanisasi, industrialisasi, dan kapitalisme mengubah masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern yang lebih kompleks dan berfokus pada individualisme. Akibatnya, para pemikir sosial seperti Auguste Comte dipaksa untuk menemukan cara agar masyarakat dapat bertahan dalam dunia yang berubah dengan cepat. Kemudian, asumsi dasar dari teori struktural fungsional terletak pada keteraturan sosial. Teori ini berpendapat bahwasanya masyarakat pada dasarnya stabil atau seimbang, dan setiap anggotanya memiliki tugas-tugas untuk menjaga stabilitas tersebut. Pandangan ini menyamakan masyarakat dengan makhluk biologis atau analogi organik. Sebagaimana organ tubuh bekerja sama untuk mencapai keseimbangan, setiap bagian masyarakat juga harus bekerja sama untuk mencapai keseimbangan dan harmonisasi. Konsep dasar pertama dari teori ini adalah fungsi sosial. Setiap bagian masyarakat pasti memiliki fungsi-fungsi dalam sosialnya, seperti institusi, keluarga, atau pendidikan. Fungsi ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu fungsi manifest, fungsi yang diakui dan diinginkan secara sadar oleh masyarakat. Contoh fungsi manifest adalah sekolah untuk mendidik anak-anak. Kemudian fungsi laten tidak selalu diakui secara langsung, tetapi memiliki dampak yang signifikan. Misalnya aktivitas sekolah seperti interaksi siswa dapat meningkatkan hubungan sosial dan jaringan komunitas. Kemudian konsep yang kedua yaitu keseimbangan dan adaptasi. Masyarakat selalu berusaha untuk mencapai dan mempertahankan keseimbangan meskipun ada perubahan yang terjadi. Proses ini mencakup adaptasi di mana masyarakat menyesuaikan diri terhadap perubahan, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Contohnya ketika teknologi berkembang, institusi pendidikan dapat mengubah kurikulum mereka untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja yang baru. Jadi teori struktural fungsional ini dalam konsep dasar yang kedua lebih seimbang dan lebih adaptif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya. Kemudian konsep ketiga yaitu integrasi dan disfungsi. Agar berbagai komponen masyarakat dapat melakukan fungsinya dengan baik, mereka harus terintegrasi satu sama lain dengan baik. Misalnya keterhubungan antara dunia kerja dan institusi pendidikan membantu menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan pendidikan, jadi terhubung. Namun meskipun keseimbangan dijaga, terkadang ada disfungsi, ketidakteraturan. Ketika elemen-elemen sosial gagal dalam fungsinya, dapat berupa krisis sosial atau pergeseran nilai. Ketika institusi pendidikan tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti tingginya angka pengangguran atau pergeseran nilai ketika perubahan nilai tidak diimbangi dengan adaptasi yang tepat. Selanjutnya yaitu tokoh utama. Tokoh utama yang pertama bernama Emil Durkheim. Emil Durkheim lahir pada tahun 1858 dan meninggal pada tahun 1917.
Dia dianggap sebagai pendiri sosiologi modern. Ia berusaha dengan gigih untuk memisahkan antara sosiologi dari filsafat dan psikologi, serta menjadikan sosiologi sebagai bidang studi yang independen atau tersendiri. Durkheim lahir di Prancis dan sangat diakui bahwasanya kecerdasannya itu sangat luar biasa sehingga dapat diterima pada sekolah yang bergensi yang bernama École Normale Supérieure. Dia juga mengembangkan konsep yang bernama fakta sosial atau social fact sebagai subjek utama studi sosiologi. Menurutnya, fakta sosial itu harus didasarkan pada riset yang empiris, seperti karyanya yang berjudul Les Sujets dan The Rules of Sociological Method. Membuktikan upayanya untuk menjadikan sosiologi sebagai ilmu yang didasarkan pada data yang empiris. Ia juga membagi fakta sosial menjadi material dan non-material. Adapun material yaitu terbagi menjadi hukum dan birokrasi, dan non-material terbagi menjadi kebudayaan dan peranata sosial. Kemudian tokoh utama yang kedua yaitu Talcott Parsons. Talcott Parsons lahir pada tahun 1902 dan meninggal pada tahun 1979. Dia adalah salah satu tokoh utama dalam sosiologi Amerika. Lahir dalam keluarga yang religius dan juga intelektual. Ia belajar di London School of Economics dan Heidelberg di Jerman. Di Heidelberg, ia sangat terpengaruh oleh pemikiran dari Max Weber. Parsons menjadi ketua jurusan sosiologi di Universitas Harvard pada tahun 1944 dan mendirikan Departemen Hubungan Sosial. Pemikirannya itu sangat dipengaruhi oleh teori fungsionalisme yang menekankan bahwa masyarakat terintegrasi berdasarkan kesepakatan nilai-nilai tertentu. Dalam perspektifnya, masyarakat dilihat dari sistem yang terintegrasi secara fungsional. Parsons juga membagi tindakan sosial menjadi dua jenis. Yang pertama, yaitu tindakan yang dipengaruhi oleh nilai dan norma, serta tindakan yang digerakkan oleh tujuan. Ia juga mengidentifikasi 4 fungsi fungsional yang diperlakukan sistem sosial untuk bertahan hidup, seperti adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan juga keadaan laten. Tokoh utama yang selanjutnya yaitu Herbert Spencer. Herbert Spencer lahir pada tahun 1820 dan meninggal pada tahun 1903. Dia adalah seorang filsuf Inggris yang dikenal sebagai Bapak Darwinisme sosial. Ia memperkenalkan ide yang bernama hukum rimba dan sering melihat masyarakat sebagai sistem yang berkembang biak. Meskipun banyak yang memujanya, ia sering dikritik karena mewakili scientism, keyakinan bahwa pendekatan ilmiah harus diterapkan secara universal ke semua bidang kehidupan. Spencer juga memperkenalkan konsep yang bernama evolusi sosial pada tahun 1879 yang meyakini bahwa masyarakat berevolusi dari primitif ke industri. Ia mengadopsi pendekatan yang dikenal sebagai analogi organik yang menganggap masyarakat sebagai organisme yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung. Dia juga memperkenalkan tentang gagasan survival of the fittest. Dalam bukunya yang berjudul Social Static pada tahun 1850, menurutnya masyarakat berjuang untuk bertahan hidup dan mencapai keseimbangan melalui transformasi dari homogen ke heterogen yang terintegrasi. Selanjutnya yaitu Contoh kasus pada bidang pendidikan era digital. Di era digital, institusi pendidikan menghadapi tantangan baru untuk membekali siswa dengan literasi digital dan keterampilan teknis yang sesuai dengan tuntutan zaman. Pendidikan disesuaikan melalui penggunaan pembelajaran daring dan hibrida untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
yang berubah. Ini adalah contoh bagaimana struktur pendidikan beradaptasi untuk menjaga stabilitas dengan mempersiapkan generasi muda untuk berkontribusi pada ekonomi yang sering terhubung. Selanjutnya yaitu contoh kasus pada bidang sistem kesehatan. Jadi, selama pandemi COVID-19, sistem kesehatan global berfungsi untuk melindungi masyarakat dari penyebaran virus. Rumah sakit, dokter, dan lembaga kesehatan berperan penting dalam memberikan perawatan dan informasi kesehatan. Kampanye vaksinasi berfungsi untuk membangun kekebalan kelompok. Jika sistem kesehatan berfungsi dengan baik, masyarakat dapat menjaga kesehatan dan kesejahteraan serta memperkuat kepercayaan terhadap institusi. Dari apa yang kita bahas, kita ulas dari awal hingga akhir. Kesimpulannya yaitu, secara keseluruhan, teori struktural fungsional memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami bagaimana masyarakat berfungsi sebagai sistem yang saling terkait dan bagaimana elemen-elemennya berperan dalam menjaga stabilitas dan keteraturan sosial. Melalui analisis fungsi, melalui keseimbangan, dan melalui disfungsi. Teori ini membantu kita untuk memahami dinamika sosial dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat saat mengalami perubahan.